Pas buka dompet, ngeliat ke ibu-ibu itu udah nggak ada Mang Ai. Pas saya nengok ke atas Mang Ai, tuh ada sosok Mang Ai. Rambutnya panjang Mang Ai, kayak ada noda darah. Saya langsung merinding Mang Ai, langsung wah ini nggak beres. Langsung pergi ke mobil, langsung tancap gas Mang Ai. Tadi kopi yang saya minum kopi apaan? Perjalanan seorang sopir travel tujuan Bali yang awalnya lancar seketika berubah ketika memasuki jalur tengkorak Paiton, Kabupaten Probolinggo. Lokasi itu adalah lokasi terjadinya kecelakaan bus di tahun 2003 yang menewaskan 54 orang. Di lokasi itulah muncul sosok kuntilanak dan warung goib secara tiba-tiba. Kejadian ini tentu saja membuat trauma Mas Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat MM? Malam hari ini Mang Ei datang kembali untuk mengantarkan kisah baru. Di depan kita, coba tebak. Siapa kira-kira? Inilah Mas Amin. Nah, sudah tampak wajahnya ya. Ganteng nih. Tapi agak aneh nih kok bawa anduk nih ya. Mas Amin aktivitas apa ini? Aktivitas saya kesehariannya kerja Mang Ai. Kerja di mana? Di supir travel. travel ya. Waduh, ini jalan-jalan kemana-mana ya. Mas Amin, kejadian yang mau dikisahkan ini tahun berapa? Kebetulan Mang Ai, kejadian yang mau diceritakan saya itu kejadian bulan kemarin Mang Ai. Masih baru ya? Masih baru. Jadi waktu kemana ini? Waktu perjalanan dari Cirebon ke Gilimanuk Mang Ai. Ngantar penumpang. Ngantar penumpang. Oke, jadi di jalan menemukan hal-hal ganjil ya? Iya Mang Ai. Katanya sampai ketemu warung goib itu? Iya Mang Ai, bener. Sampai Di ketemu daerah mana? warung-warung goib itu. Itu di daerah Situbondo Mang Ai. Situbondo, setelah rest area itu saya nemuin warung goib tuh di situ. Oke, nanti dikisahkan ya. Nah, Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan Sobat semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita akan dengarkan kisah profesi seseorang. Ini tentang perjalanan trip panjang ya, mengantar penumpang, dan dia adalah supir travel nih. Bagaimana kisahnya kita nonton bersama. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Amin. Jadi gini Mang Ai, cerita saya itu berawal dari teman saya yang bernama Upil. Saya biasa manggil teman saya si Upil. Si Upil tuh nelpon saya Mang Ai. Min, ini mau nggak bawa rombongan? Lah rombongan apa? Rombongan orang. Kemana? Ke Bali. Lu mau nggak? Ke Gilimanuk. Ya udah boleh. Siap. Ya udah sini aja. Sekalian bawa mobil. Nanti sekalian langsung berangkat aja ke Gilimanuk. Nanti kita jemput orang dulu rombongan. Oh yaudah oke. Ini rombongan bapak-bapak atau ibu-ibu nih? Atau Itu keluarga? rombongan keluarga Mang Ai. Itu rombongan keluarga. Jadi pas itu saya sama si Upil jemput penumpang tuh si rombongan itu di Cirebon. Itu saya jemput ke Cirebon, akhirnya berangkatlah kita perjalanan. Di situ nggak ada yang aneh-aneh Mang Ai, masih santai-santai, masih ngobrol, masih bercanda. Ya pokoknya masih santai-santai lah, masih dengerin musik, masih bisa cekakak-cekikikan, nyampe Tegal bagus, masih aman-aman aja.
Saya lihat spion juga nggak ada apa-apa, aman. Itu kondisi mobil udah saya cek semua Mang Ai. Sebelum saya jemput penumpang itu dari mulai ban, mesin, radiator, indikator itu semua saya cek semua Mang Ai. Dan alhamdulillahnya aman-aman aja. Nggak ada problem, nggak ada masalah. Nyampe di jalan, masuklah ke Jawa Timur Mang Ai. Masuk ke Jawa Timur, aman, ke Probolinggo. Nah di situ Mang Ai, mulai tuh ada mistis-mistisnya di situ. Kebetulan Mang Ai, pas nyampe situ, saya lihat jam itu 12:30 Mang Ai. 12:30, lihat spion kiri kanan tengah itu udah nggak enak Mang Ai. Nah lihat penumpang juga udah pada tidur. Ini saya yang bikin heran tuh Mang Ai. Selama saya bawa mobil kayak gini, nggak pernah ngalamin perasaan nggak enak, perasaan bingung, perasaan takut tuh Mang Ai. Nggak pernah. Cuman ini doang. Kenapa ya bisa kayak gini? Saya tanya sama si Upil, Pil, lu ngerasain nggak? Apaan sih? Orang saya nggak ngerasain apa-apa. Lah, kok saya ngerasa nggak enak gitu? Ngerasa ada yang ganjil gitu loh. Udah, cuma perasaan lu aja kata si Upil. Terus kata saya, ah ya udahlah nggak apa-apa. Pas masuklah Mang Ai ke jalur tengkorak. Nah di situ Mang Ai, yang mulai seramnya tuh di situ. Pertama saya sama si Upil kan belum tidur tuh Mang Ai. Si Upil juga nggak tidur karena nemenin saya juga sih. Nggak lama dari situ, tuh saya ngerasain nabrak sesuatu Mang Ai. Sama si Upil juga ngerasain. Sampai si Upil nanya, lu nabrak apaan? Nabrak orang? Kagak, nabrak orang gua. Udah nepi dulu kata si Upil. Saya nepi. Turun dari mobil, saya lihat ke depan, nggak ada apa-apa. Sampai saya puterin tuh mobil Mang Ai, nggak ada apa-apa. Kata si Upil, ya udahlah, mungkin itu perasaan doang kata si Upil. Kata saya, ya udahlah, yuk lanjut lagi. Selanjut tuh Mang Ai, lanjut. Tapi perasaan saya masih nggak enak Mang Ai, masih nggak enak. Pas nggak jauh dari situ Mang Ai, tuh ban saya kempes. Kebetulan si Upil pernah denger tuh cerita di jalan itu, jalur tengkorak itu Mang Ai. Bilangnya ini di sini tuh bekas terjadi kecelakaan bus. Kata saya, masa iya Pil? Iya emang iya beneran kata si Upil tuh. Kata saya, lah nggak tahu Pil, orang saya mah nggak tahu menahu soal kecelakaan itu. Kata si Upil, iya di sini tragedi Python tuh di sini. Tepat banget kita berhenti di sini tuh. Tragedi Python. Iya, tragedi Python. Tahun 2003 ya? 2003. Ya itu memang heboh juga ya? Iya Mang Ai, itu udah heboh banget tuh tragedi itu. Kejadiannya pas di situ? Pas di situ Mang Ai. Pas banget di situ. Kata si Upil itu pernah lihat di Google Map Mang Ai. Katanya pas banget di tikungannya, di jalannya pas banget Mang Ai. Mobil saya berhenti di situ tuh. Pas banget kata si Upil. Kata saya, udahlah Pil, biarin aja lah. Udah yang penting kita ganti ban. Udah yuk ganti ban. Belum selesai ganti ban Mang Ai, saya mencium bau gosong Mang Ai. Bau gosong yang sangat menyengat tuh Mang Ai. Sampai saya, wah ini kok bau gosong apa? Saya kira kok mesin mobil Mang Ai. Saya kira. Pas coba saya buka kap mesin nggak ada bau gosong. Tapi pas saya mau ngeganti ban, bau gosong Mang Ai. Saya tanya sama si Upil, Pil, lu bau gosong nggak? Kagak. Malah gua bau wangi. Kata si Upil gitu Mang Ai. Saya kan bingung ya Mang Ai. Lah kok bisa saya bau gosong, si Upil bau wangi? Ini gimana Pil? Saya bau gosong loh, ini nyium bau gosong nyengat banget. Ya saya juga sama kata si Upil.
penumpang itu udah pada tidur Mang Ai. Kebetulan pada tidur semua. Nggak pada inilah, nggak denger saya ngobrol sama si Upil tuh. Pada tidur nyenyak itu Mang Ai. Situ saya mau udah ganti ban, kata si Upil, udahlah nggak usah nggak usah dihirauin, biarin aja, mungkin iseng. Nah pas itu saya ganti ban, si Upil lihat kakek-kakek tuh Mang Ai. Kakek-kakek bawa sepeda itu tuh nggak dinaikin Mang Ai, jadi kayak Gandeng. bawa gandeng gitu loh, pakai bajunya kayak orang lama gitu loh Mang Ai, pakai belangkon adat Jawa gitu. Si Upil ngobrol nih sama kakek-kakek ini. Kata kakek-kakek, kamu kalau mau lewat sini harus hati-hati, harus permisi dulu, nggak boleh asal nyelonong aja. Kata si Upil, oh iya Pak, makasih. Si Upil ngomong tuh sama saya, Min, tuh kakek-kakek bilang apa sih? Orang saya nggak lihat kakek-kakek kok. Sampai saya nengok ke kanan ke kiri itu Mang Ai, nggak ada kakek-kakek itu. Tapi si Upil lihat tuh kakek-kakek itu. Si Upil bilang, Min kalau lewat sini, kata si kakek-kakek itu harus hati-hati, nggak boleh saling main selonong-selonong aja gitu. Lah bodo amat, bilang saya emang nggak lihat kakek-kakek. Kata si Upil bilang lagi, Min kakek-kakek tadi mana ya? Kata saya itu, lah nggak tahu, orang kamu yang ngobrol kok. Ah ini gimana Min ya, saya udah mulai merinding. Lah lu mah tadi ngomong ke saya bilangnya nggak usah diladenin, sekarang lu nya yang merinding. Udah lanjut aja. Pas itu lanjut Mang Ai. Gak lama dari situ Mang Ai, saya kan ngerasa bawa mobil tuh kayak berat gitu Mang Ai, kayak bawa apaan ini. Jam berapa Padahal itu? itu tuh jam 1:30 Mang Ai. Malam ya? Malam. Mobil kok berat amat ya. Apa karena ditanjakan atau apa, tapi tanjakan gak terlalu Mang Ai. Itu mobil kerasa, wah mungkin itu ilusi aja lah, biarin gak diladenin. Pas gitu Mang Ai, saya itu ngerasa ngantuk banget Mang Ai. Udah ngantuk, lapar, pokoknya ngantuk lah. Pas udah lewatin itu Mang Ai, rest area tuh. Tapi ini bukan rest area tol ya, rest area biasa jalan Pantura nih Mang Ai. Itu saya ngantuk, udah parah lah ngantuknya. Pas itu saya lihat warung nih Mang Ai, warung sendirian tuh, warung. Daerah mana itu? Situ Bondo Mang Ai. Situ Bondo ya? Iya, itu udah daerah Situ Bondo. Saya mampirlah ke warung itu. Yang namanya orang hantuk ya Mang Ai. Jadi saya mampir dulu tuh ke warung. Nggak ada warung lagi, cuman itu-itunya. Dan itu juga di depan warung tuh kayak ada lereng-lereng gitu loh Mang Ai. Sebelah kanan tuh. Jadi warungnya sebelah kiri Mang Ai. Sebelah kiri saya menepi. Kebetulan si Upil udah tidur. Udahlah, biarin aja, mungkin ya capek. Saya turun tuh Mang Ai. Turun. Niat saya kan mau pesan kopi ya Mang Ai, ngilangin ngantuk lah kalau kata orang-orang sih. Saya ke situ. Pas saya bilang, "Bu, ada kopi nggak?" Nah, si ibu-ibu ini Mang Ai nggak jawab. Sampai saya 2 kali, "Bu, ada kopi nggak?" Sama sekali Mang Ai nggak dijawab nih sama ibu ini. Dia tuh palanya nunduk aja terus tuh Mang Ai. Pas saya mulai duduk ke warung itu, "Bu, saya mau minta kopi, ada nggak?" Baru tuh Mang Ai dibuatin kopi. Saya mau minum nih Mang Ai. Pas itu, lah ini saya pesen kopi hitam yang biasanya baunya enak Mang Ai. Ini enggak. Kopinya kayak bau apek-apek gitu loh Mang Ai. Ya namanya saya ngantuk ya Mang Ai. Jadi lah udah terpaksa saya minum aja tuh. Udah dingin, baunya nggak enak. Pokoknya wah, saya heran lah di situ Mang Ai, warung itu tuh.
Pas itu si Upil mau turun Mang Ai ke warung itu, dia bilang ke saya, "Min, saya mau pipis. Di mana ya?" "Tuh aja tuh, sana tuh, belakang warung aja." Pas Upil pipis tuh Mang Ai, belakang warung. Saya udah ngerasa aneh nih Mang Ai. Kok ibu ini gak jawab ya? Udah jaga warung sendirian, dari tadi nunduk terus, gak lihat ke saya. Itu udah mulai aneh Mang Ai. Wujudnya seperti apa wujudnya? Wujudnya itu ibu-ibu biasa Mang Ai. Tapi yang saya bikin aneh Mang Ai, mukanya itu loh pucat Mang Ai. Wah itu saya Mang Ai udah mulai merinding tuh Mang Ai. Tapi ya mau gimana Mang Ai ya, orang Tapi belum yakin. belum yakin Mang Ai. Saya kiranya dalam hati tuh ngomong, wah ini mungkin hanya perasaan saya aja lah. Pas si Upil udah selesai tuh Mang Ai, kencingnya udah selesai. Yang tahu tuh si Upil Mang Ai. Yang tahu teriak ke saya, "Woi men, buruan berangkat. Jangan di warung ini." Di situ dalam penglihatan Upil, katanya si ibu-ibu ini bukan ibu-ibu Mang Ai. Dia tuh kayak sosok nenek-nenek tua, mukanya serem Mang Ai. Pas si Upil jalan, neplak pundak saya, "Buruan, nggak usah di sini. Ayo kita langsung pergi aja." Lah, pergi kemana? "Udah buruan kita pergi aja, pokoknya kita harus pergi dari warung ini." Lah bentar dulu, kopi belum habis. "Sini aja ngopi dulu." Enggak, saya nggak mau," kata si Upil gitu Mang Ai. Saya kan ngerasa aneh nih, si Upil kenapa ya? Pas kedua kalinya saya ditepak lagi pundaknya Mang Ai sama si Upil. "Buruan, nggak usah kesini. Ayo gue duluan ke mobil, takut saya." Lah, takut kenapa? Pas ngeliat si Upil gelagatnya kayak gitu, saya agak aneh Mang Ai. Tuh bulu kuduk merinding, udah merinding semua Mang Ai. Jadi saya niatnya mau bayar, saya buka dompet. Pas buka dompet, ngeliat ke ibu-ibu itu udah nggak ada Mang Ai. Pas saya nengok ke atas Mang Ai, tuh ada sosok Mang Ai. Rambutnya panjang Mang Ai, kayak ada noda darah. Terus ada ininya juga, di sini ada luka-luka juga di situ Mang Ai. Saya langsung merinding Mang Ai, langsung wah ini nggak beres. Langsung pergi ke mobil, langsung tancap gas Mang Ai. Karena saking takutnya ya Mang Ai, langsung berangkat. Saya ngeliat spion kiri Mang Ai, ternyata nggak ada Mang Ai. Wah, tadi saya berhenti di situ ada warung, kok ini nggak ada? Wah, tadi kopi yang saya minum kopi apaan? Sampai saya bingung Mang Ai. Kata si Upil, "Lu mah biasaan berhenti sembarangan." Lah saya nggak tahu Pil, orang saya ngantuk, daripada cilaka masih mending saya mampir dulu ke warung kopi. Warungnya hilang ya? Warungnya hilang Mang Ai. Saya sampai bingung, ini warung kok hilang. Pas saya inget, oh iya, tadi saya mau bayar, warung itu tiba-tiba nggak ada apa-apa Mang Ai. Kosong. Tapi si Upil nggak ngelihat juga ya kalau warung itu nggak ada apa-apa. Nggak ngeliat Mang Ai. Si Upil pas nepak saya bilang, "Udah ayo, saya takut di sini." Itu Upil langsung masuk ke mobil Mang Ai. Cerita itu dalam mobil Mang Ai. Pas saya udah jalan. Pas nggak lama dari situ Mang Ai, tiba-tiba indikator mesin nyala Mang Ai. Itu setelah jalan. Setelah jalan Mang Ai, nggak jauh dari warung goib ini. Setelah indikator nyala, saya berhenti dulu tuh, minggir. Aduh, tuh sosok yang tadi ngikutin kagak gitu tuh. Masih takut saya Mang Ai. Kata si Upil,
udah biarin aja, siapa tahu aja nggak ngikut. Situ saya turun dari mobil, buka kap mesin, buka, ternyata air radiatornya tuh habis tuh. Saya bilang ke Upil, Pil, ini kok bisa air radiator habis? Lah, lu tadi waktu berangkat dicek kagak? Kata saya dicek semua, dari ban, mesin sampai ke radiatornya juga saya udah dicek semua. Tapi kenapa nyampe sini bisa habis nih air radiator? Ya, terus gimana, kata si Upil? Kata saya, udah Pil, mending kita cari air aja lah. Udah pokoknya mau jalan kaki kek, mau apa kek, udah mobil tinggal di sini aja. Kata si Upil, penumpang gimana? Udah tinggalin aja di dalam, kunci aja. Masih pada tidur Mang Ai, penumpang posisinya. Saya nyari tuh sama si Upil, nyari air. Saya misah kebetulan Mang Ai. Pas si Upil ketemu tuh, Upil nyari air di aqua itu loh Mang Ai, yang gede. Aqua yang gede. Saya nyamperin si Upil, Pil udah dapat. Dia diem aja. Dia sambil lihat ke atas gini melotot tuh Mang Ai. Ini anak gimana ya? Saya tanya diem aja. Pil udah dapat? Masih belum jawab tuh si Upil. Sampai 3 kali saya ngomong, Pil udah dapat air? Nggak jawab sama sekali Mang Ai. Terus itu saya tepak tuh pundaknya, Pak, Pil udah dapat air. Di situ Upil langsung kaget Mang Ai. Saya bilang, lu kenapa? Min, gue lihat sosok gede, tinggi, matanya merah, giginya runcing sampai keluar sini. Tuh hitam warnanya. Kayak apa? Kayak itu loh Min. Kayak sosok Gondoruo itu loh. Lah, tuh sosok tiba-tiba ada di depan saya. Lah, udah, ayo. Udah, nggak beres nih. Lu nggak beres. Udah, ayo. Nah, pas itu saya langsung ke mobil sama si Upil, nuangin air radiator. Pas ada salah satu penumpang tuh yang bangun, bilang ke saya, Mas, kenapa sih? Kata saya bilang, iya Bu, ini ada sedikit kendala. Udah Ibu tidur aja, nggak apa-apa. Ini cuman sedikit kok, habis ini kita jalan lagi. Ya udah Mas, buruan, nanti telat lagi. Iya Bu, ya udah Ibu tidur aja, nggak apa-apa. Penumpang udah tidur lagi tuh. Itu saya udah beres sama si Upil, jalan. Itu udah menjelang pagi. Udah menjelang pagi, saya nyampe tuh ke pelabuhan Ketapang tuh. Itu nyampe situ pas adzan subuh. Setelah adzan subuh, ada salah satu penumpang yang kesurupan tuh. Kebetulan saya bilang ke si Upil, Pil, ini orang kayaknya kesurupan deh. Dari tadi cekikikan mulu. Tanya tuh sama si Upil. Itu penumpang pada keluar semua, pada panik lah di situ. Ini anak kenapa? Ini anak kenapa? Tanyain sama si Upil. Ini siapa? Dari mana? Dia nggak mau jawab, malah dia cekikikan. Sampai saya yang nanya, ini dari mana? Mau apa? Datang ke sini mau ngapain? Nggak jawab sama sekali. Malah dia bilang, kamu belum bayar. Belum bayar? Emang saya punya utang ke siapa? Pas itu Mang Ai udah mulai mendingan. Pas si cewek yang kesurupan ini bilang tuh, kamu belum bayar. Tuh udah ini Mang Ai, udah mendingan, udah diem kayak orang pingsan itu loh Mang Ai, pingsan. Pas itu saya mampir ke warung. Ada seorang ibu-ibu jaga warung, bilang gini, Mas, sampean bawa apaan? Bawa apaan? Gimana maksudnya Bu? Saya kan bawa orang. Cuman penumpang 6 orang, saya 2 orang jadi 8. Enggak Mas, bukan bawa orang aja.
Gimana sih Bu maksudnya? Mas, kalau bepergian kemana-mana tuh ditaro yang kayak gitu tuh. Ditaro gimana sih Bu maksudnya? Udah, ini masnya mau ke tujuan kemana? Mau ke Gilimanuk Bu? Mau nganterin penumpang doang, habis itu langsung pulang. Udah, masnya yang hati-hati aja. Nanti nyampe sana juga mas tahu semua. Lah, ini gimana sih Bu maksudnya Bu? Saya kan aneh tuh, ay. Kenapa ibu-ibu warung itu bilang gitu? Udahlah, mulai jam 6 kurang tuh kapal udah mulai ini Mang, udah mulai nyandar. Saya masuk tuh kapal, masuk itu aman-aman aja. Tapi yang saya rasain tuh Mang, kayak ada satu sosok yang ngikutin mulu. Pas mulai saya kabur dari warung goib itu loh, sampai mobil juga kayaknya tuh berat, kayak nggak bawa orang 8 loh. Kayak bawa orang 15 lebih loh. Udah berat banget tuh mobil. Pas udah nyebrang nyampe Gilimanuk pagi Mang. Cuman yang saya lihat di depan sebelah kanan ada sosok kuntilanak lagi Mang. Yang di warung itu sama. Sosoknya putih, ada darahnya juga. Tapi yang sekarang ini ada noda tanah Mang. Situ si Upil bilang, Min, kayaknya tadi yang di warung ngikutin. Wah, yang bener lu. Iya beneran. Dari tadi lu ngeliat gak sih? Ya lihat sih, cuman ya mau apa ngikutin gitu. Tuh pas saya udah ngelewatin sosok ini Mang, tuh si penumpang yang sebelum nyebrang itu kesurupan, ini kemasukan lagi. Cekikikan lagi, itu pagi loh. Kata saya, wah kok pagi-pagi berani masuk? Ada orang yang kesurupan. Ya kan ini pagi loh. Berhenti dulu lah tuh. Tuh penumpang udah pada ketakutan semua Mang. Udah pada ketakutan. Ada warga situ nyamperin, bilang, Mas kenapa? Ini Pak ada yang kemasukan makhluk halus. Ini tujuannya mau kemana? Itu Pak bentar lagi deket ke Gilimanuk, deket kok bentar lagi. Ya udah, sampean ke sana aja, nyampe sana dulu. Nanti di sana juga diobatin. Udah nyampe sana mah udah tenang. Saya kan heran. Lah kok Pak harus nyampe sana? Ini kasihan dong yang kemasukan setan kayak gini, kok kasihan dong. Udah nggak apa-apa, kalau bentar lagi nyampe mah nggak apa-apa, nyampe sana aja. Itu kan penumpang udah pada ketakutan namanya. Mas ini gimana? Ini gimana? Kata saya, udah Bu, kita nyampe tujuan aja dulu. Nanti nyampe sana baru diobatin aja wis sama orang sininya. Oh ya udah, tapi cepetan ya Mas. Ya udah cepetan. Yuk saya cepet tuh bawa mobil cepet. Ah udah nyampe tuh. Udah nyampe, sambut sama orang. Tuh langsung disembuhin tuh. Kita turun. Oleh siapa? Oleh saudara si yang kemasukan ini Mang. Saudaranya tuh. Jadi disembuhin, kita turun, bawa ke dalam rumah, sembuhin. Pas itu Ini ada yang penumpangnya bilang satu keluarga atau gimana? satu keluarga Mang. Terus satu keluarga di situ. Jadi ini tuh anak-anaknya mau silaturahmi ke orang tuanya yang di Gilimanuk, mau silaturahmi situ. Betulan orang tuanya bisa nyembuhin tuh yang kayak gitu bisa nyembuhin. Pas ada yang bilang dari salah satu penumpang tuh, ini anak tuh katanya lagi haid tapi maksa mau ikut. Lah kok bisa lagi haid kayak gini, kemasukan kayak gini? Hubungannya apa ya? Kata saya bilang gitu. Saya kan aneh Mang. Kok bisa orang haid tapi kemasukan kayak gitu?
Nah di situ ada yang bilang lagi, nih ada yang lewat tapi nggak permisi lagi nih. Itu kata orang yang nyembuhin itu, Mang. Langsung ngeliat ke saya, Mas, sampean lewat dari mana aja? Saya lewat dari jalur ini Pak, jalur Python itu loh. Ketemu warung nggak? Bilangnya gitu kata si orang ini. Tahu deh ya. Tahu dia Pak. Pas dia ngomong ngelewatin warung nggak? Saya bilang, iya Pak, saya sempat berhenti juga, sempat ngopi. Kamu di situ bayar nggak? Nah ini dia kebetulan Pak. Pas saya mau bayar, kok si ibu-ibu ini nggak ada. Malah saya ngeliatnya sosok kuntilanak. Jadi kan saya ketakutan Pak. Ya udah saya kabur aja, orang saya mau bayar ibu-ibunya nggak ada. Pas saya nggak jauh dari situ, lihat spion juga nggak ada warung itu. Ya saya mau gimana bayarnya Pak? Kata si bapak ini, udah nanti saya aja yang ngurusin. Kamu nanti di jalan hati-hati aja. Pokoknya nanti kamu yang selama berhenti aja di mana, kamu berhenti dulu, bacain yang kamu bisa aja, bacain semuanya, bacain yang kamu bisa. Mau Al-Fatihah kek, mau apa kek. Nah, kamu bacain aja. Oh ya udah Pak, makasih Pak ya. Di situ jam 10 saya pulang sama si Upil, berdua doang tuh. Karena kan tujuannya nganter rombongan ini doang ke Gilimanuk. Satu jalan ya. Satu jalan. Ngedrop aja gitu. Iya. Saya pulang siang tuh siang pulang itu. Pas nyampe di jalur Tengkorak tuh udah mulai gelap Lewat situ lagi. Kata si Ubil bilang, Min kita lewat tol aja. Nggak mau ya, kalau lewat tol males. Jadi gimana, lewat Pantura, lewat jalan tadi lagi? Iyalah, terus mau lewat mana lagi? Wah Min saya merinding, apalagi ini udah mulai gelap. Udah tenang aja, saya lewat tuh situ pulang ke jalan yang sama. Pas saya nengok nih ke kanan yang saya semalam lihat ada warung, itu nggak ada bener Pil, ini warung goib nih. Kata si Upil bilang, Min udah kita berhenti dulu, nurutin apa yang bapak itu bilang. Lah emang apa? Kita bacain aja, pokoknya yang kita bisa aja bacain. Nah habis itu saya berhenti dulu tuh berhenti, kita bacain surat-surat pendek sama si Upil. Habis itu bau wangi tuh bau wangi, kebetulan si Upil juga nyium bau wangi. Min, lo nyium gak? Apa? Wangi ya? Iya bau wangi. Udahlah yuk kita lanjut aja lah. Udah bau wangi ini mungkin minta didoain lah. Ya udah, ayo. Itu jalan lagi. Pas di jalur Tengkorak itu, yang tragedi Python, tepatnya di jam 9 malam tuh, saya berhenti lagi di situ. Tetep sama bau gosong. Wah, udah Min, kita doain aja lah, mungkin mau minta doa, mau minta disempurnain. Pas jalan gak jauh dari situ kira-kira 7 menitan, si Upil tiba-tiba bilang, nih anak berdua dari berangkat sampai pulang main selonong aja, gak permisi, gak apa. Saya kan udah biasa bercanda tuh sama si Upil. Saya bilang, Pil, lu ngomong apaan sih? Gak ngerti dah. Si Upil diem aja tuh.
Terus bilang lagi, kamu nggak ada sopan-sopannya dari rombongan sampai sekarang berdua. Maksudnya gimana sih Pil, kata saya gitu. Pas itu Ubil sadar tuh, Min, tadi ada yang masuk. Ada yang masuk. Siapa? Pantesan lu bilang nggak ada sopan-sopannya, main selanang selonong. Kata si Ubil bilang, lu inget nggak waktu saya bilang ada kakek-kakek? Iya. Kenapa emang? Itu si kakek-kakek itu sebenarnya dia tuh minta disapa. Maksudnya minta disapa gimana sih Pil? Orang kita lewat biasa aja kok, nggak ada serabat robot, nggak ada ini. Si Upil bilangnya gini, lu kalau lewat di situ pas tadi di tragedi Python itu, minimal lu klakson. Ya klakson gimana Pil, orang di situ aja udah kita doain kok. Ya kita doain tuh pas tragedi Python aja, kita nggak doain si kakek itu. Saya bilang tuh sama si Kakek-kakek yang Upil, baju nanya, Jawa itu. iya, kakek-kakek yang baju Jawa itu. Saya nanya tuh sama si Upil, Pil, emang apa hubungannya sama kakek-kakek itu? Jadi si Upil itu tahu, makanya dia tuh punya indra keenam. Jadi kayak semacam indigo gitu loh, bisa interaksi sama makhluk-makhluk yang kayak gitu. Jadi si Upil bilang gini, dia tuh sebenarnya arwah yang lagi naik sepeda tapi diserempet sama kontainer. Dia jatuh ke tebing, mukanya hancur, tangannya ada yang patah, tapi nggak ada yang tahu. Kok bisa Pil? Terus tadi kemasukan? Iya kemasukan. Ini kalau lu nggak ngajak saya juga mungkin lu bisa cilaka di sini karena kemasukan kakek-kakek ini. Kok serem Pil? Doain, habis itu udah selesai. Arah jalan pulang nih. Jalan pulang aman-aman aja dari perbatasan Jawa Timur nih, ke Jawa Tengah tuh aman-aman aja. Pas nyampe Tegal tuh itu saya udah ngerasa merinding lagi tuh, udah ngerasa merinding. Pil, kok saya ngerasa merinding ya? Udah nggak usah dipikirin, mungkin lu capek. Nggak Pil, ini beda. Pas tadi mau berangkat sama aja kayak gini. Kalau saya merinding biasa nggak kayak gini. Kata si Upil bilang, lah lu mah paling lelucon. Kata si bilang, enggak Pil, ini beneran. Pas udah nyampe Jawa Tengah, nyampe Brebes, nyampe Losari, saya masih nggak enak tuh. Pas itu nyampe Cirebon ke rumah si Upil, Min, jangan turun dulu, diem. Ngapain gue suruh diem sih Pil? Udah, jangan turun dulu, nanti gue mau ambil air dulu. Ngapain sih Pil? Dah lu diem dulu. Pas si Upil masuk tuh ke rumah, nggak tahu dia mau ngambil air apaan, nggak tahu. Pas Upil udah masuk tuh saya kan ngelihat pakai ekor mata emang sebelah samping saya tuh ada sosok lagi. Sosok itu yang di warung goib itu. Sampai saya ngelirik ini, wah ini bulu merinding semua. Saya nggak berani nengok, nggak berani. Pokoknya saya diem aja kayak orang kaku gitu loh, diem aja. Ini kenapa sosok ini masih ngikutin? Lalu si Upil ini keluar, siramin tuh mobil, was. Dan alhamdulillahnya udah nggak ada tuh sosok. Tapi saya ngobrol sama si Upil, Pil, ini jujur aja ya, waktu di mobil, waktu lu ngambil air, ini saya lihat lagi nih sosok ini nih.
Udah nggak apa-apa, tadi juga udah disiramin, udah nggak bakal ngikut dah, udah tenang aja. Yang bener lu Pil. Nah bener, udah tenang aja. Kata si Upil, Min, ini kemarin waktu kita perjalanan ke sana, nih Jumat Kliwon, wah situ saya pulang dan alhamdulillahnya sampai rumah udah nggak ada gangguan apa-apa tuh. Sampai sekarang udah nggak ada gangguan lagi ya? Sampai sekarang alhamdulillah udah nggak ada gangguan lagi. Kapok nggak? Kalau dibilang kapok, yang gimana ya orang biasa nyupir jadi ya kapok nggak kapok sih Tetap jadi ya aja harus udahlah, dijalani ya. tetap harus dijalani, ini pekerjaan saya juga, salah satu pekerjaan saya, jadi ya harus saya jalanin, suka maupun duka ya harus dijalanin gitu. Jadi semalam suntuk sampai balik lagi itu penuh dengan teror ya. Iya sampai ini baru ngalamin nih selama saya bawa orang atau nganter orang kemana-mana, ini baru ngalamin nih kayak gini, baru ngalamin mistis-mistis kayak gini. Ada yang lupa nggak? Mungkin lupa baca doa di perjalanan. Nah itu dia saya lupa baca doa. Biasanya saya doa dulu kalau mau bawa penumpang. Kebetulan di situ malam Jumat Kliwon juga. Iya. Ya. Ada pesan untuk mereka yang sering berjalan malam melewati jalur Python ya. Mungkin ada pesan untuk Ada para penonton. Jadi buat para driver ya, maupun itu driver travel atau Pribadi. truk pribadi, hati-hati aja, jangan lupa baca doa sebelum berangkat, yang fokus, hati-hati, pokoknya apapun yang terjadi baca doa lah, jangan sampai ngelamun, takutnya kalau nggak baca doa nanti bisa kayak saya kena mistis kayak gitu. Jadi kapok lewat situ ya, lewat jalan itu kalau malam. Kapok nggak kapok sih tapi kalau Kalau ada pilihan mendingan kalau lewat ada lain. pilihan masih mending lewat situ siang Atau lewat tol mungkin. atau lewat tol mungkin. Oke. Baik, terima kasih Mas Amin. Ini kisah yang menarik, menambah pengetahuan jalan-jalan angker yang ada di Jawa ya. Terima kasih dan akhirnya Mang Eid undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.